ada seorang indigo, ya kan, inisial R, akan terbongkar aibnya, selingkuh dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian netizen komen kok selalu bener terus ya? Kok selalu bener terus gitu ya? Bagus. Nah, itu tuh gimana? Ada yang namanya self fulfilling prophecy. Jadi maksudnya gini Mas, manusia itu cenderung untuk mencari pola. Dan kalau masalah mengenai hantu, gua terserah orang mau percaya hantu atau enggak. Tapi kalau gua gini Mas, kalau tentang hantu ini kan hebat banget kan. Dia bisa tembus tembok. Dia bisa jadi orang lain. Dia bisa jadi apapun kan. Dia ini adalah makhluk yang luar biasa. Hantu ini bisa ngapain aja. Cuman satu yang dia nggak bisa, Mas. Nah, ini yang baru tadi saya baca. Iya. Sepakat nggak? Uang kita, uang negara Indonesia dipakai bertriliun-triliun hanya untuk menjadi Dewan Keamanan di Gaza. Wajib setor ke Trump. Nah, ini uang kita loh ya. Sepakat nggak? Iya, itu dia masalahnya. Menurut gua, sekarang mungkin kita bisa nggak sepakat, kita bisa sepakat, kita bisa nggak sepakat. Tapi kan pada akhirnya itu bukan kapasitas kita untuk menentukan itu. Kita yang bayar pajak dikuras ke sana. Nah iya, tapi ini kan sekarang pada saat kita misalnya, oke, kita nggak sepakat. Langkah konkretnya untuk bikin supaya itu tidak terjadi apa? Karena hal-hal seperti ini tuh kadang, oke, misalnya, let's say kita nggak sepakat. Berarti kan kita udah sepakat nih, oke, kita nggak sepakat. Langkah konkretnya apa? Nah gini, gue mau kasih contoh. Lo tau nggak, ada yang lapor ke MK. Mereka nggak setuju kalau provider itu, misalnya kita provider sebulan 60 giga. Oke? Tapi kalau setelah sebulan 60 giganya belum habis, itu kan angus kan? Ada orang yang nggak setuju. Iya, ada orang yang bilang, loh kalau misalnya udah sebulan, gue baru pakai 30 giga, masih ada 30 giga, jangan diangusin dong. Nah, ada orang nggak setuju, itu kita lebih konkret. Itu nggak setuju itu, kita bisa urunan, lapor ke MK. Ngerti nggak maksud gue? Kita bisa lapor ke MK, biar providernya itu nanti langsung dicek tuh. Oke, masuk akal. Masuk akal, oke, kamu nggak setuju nih, oke, kita lihat. Kita akan olah lah, apakah ini bisa kita lanjutkan atau nggak. Karena kan itu sesuatu yang relate. Nah, misalnya contoh, konteksnya, yang kita misalnya ke Gaza, apa, segala macam, oke. Kita nggak setuju. What next? Ya kan sekarang kita what next-nya apa? Oke, apakah kita ke MK? Ke MK mekanismenya gimana? Nanti lebih stres ngurusin itu. Jadi stresnya 2 kali loh. Maksud gua, udah kita nggak setuju, ternyata birokrasinya susah. Aduh, mendingan gua nggak baca beritanya, anjing. Tapi waktu denger berita yang apa tuh namanya? Internet dan listrik shutdown tuh waktu pertama kali baca berita itu Coki ketawa? Enggak, gue gini Mas, karena internet tiba-tiba mati itu kan juga pasti kejadian lah ya. Ya gue udah yakin pasti akan ada masanya di mana pasti nanti listrik akan mati, internet pasti akan mati. Gue rasa itu pasti keniscayaan, tapi kan probabilitasnya mungkin kecil atau mungkin besar. Gue udah tinggal mikir aja, misal pas gue baca, oke, berarti mungkin gue harus punya genset kali ya. Gitu aja gue. Iya. Ya mungkin gue kalau misalnya internet mati, oke, kalau misalnya internet mati, mungkin gue apa? Beli Starlink maybe? I don't know. Ya gue melakukan apa yang di bawah. Langkah berikutnya lah. Iya, langkah berikutnya yang gue sanggup. Iya. Langkah berikutnya yang gue sanggup. Nanti kalau gue udah melakukan langkah berikutnya gue sanggup, masih nggak bisa juga, ya udahlah mau bilang apa. Gue bakar rokok aja. Oh iya, aku tuh kemarin kalau nggak salah ada lihat video Coki nagih statement guru gembul terkait dengan alien. Gimana tuh Coki?
Gini, kalian harus tahu dulu, hubungan gue sama guru gembul tuh dekat sekali. Sehingga emang gue suka bercanda-bercandain begitu. Kayaknya waktu itu dia pernah bilang, nanti alien datang tahun segini. Emang gue suka bercanda. Mana nggak ada. Dan dia ketawa-tawa aja gitu. Nah, tapi itulah indahnya. Kalau guru gembul itu kan akademisi ya. Iya. Jadi dia kalau dibuktikan salah, seneng-seneng aja. Nggak dongkol, nggak personal. Dia bilang, ya namanya juga salah. Tapi dia gentle loh, kalah debat tuh ngaku dia kalau Nah, kalah. itu akademisi, Mas. Bener. Itu akademisi. Karena dia tahu kalah itu adalah langkah selanjutnya untuk jadi benar. Iya, kalau benar terus ya, Iya, Cok, Firaun tuh benar terus. Iya kan di kepalanya dia benar terus kan? Yang saat ini kan yang paling banyak kan keakuan. Yang penting aku kan gitu. Iya. Rata-rata seperti itu, Bang. Firaun ngerasa benar terus tenggelam tuh di Laut Merah. Tapi itu makanya gue gampang dekat dan gue gampang mengapresiasi orang yang memang gentle. Kalau emang dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Kalau emang dia salah, dia bisa dengan kerendahan hati bilang, iya ya, sorry ya Cok, emang salah. Mau gimana? Ya deh, nanti saya belajar lagi. Kan enak kita denger. Iya, bener. Iya, ya deh, nanti gue belajar lagi lah. Ya, namanya juga manusia. Hahaha, udah selesai gitu. Kayaknya ya Mas, kita tuh dipaksa di sebuah sistem di mana seolah-olah salah tuh memalukan. Bener. Di mana seolah-olah tuh iya salah tuh adalah kelemahan. Enggak dong, salah itu ya ini analogi yang udah gue sebut jutaan kali. Kayak Thomas Alva Edison kan konon katanya kan dia setelah mencoba 1000 kali itu atau 100 kali atau gue lupa, baru bohlam tuh ada gitu. Berarti kan sebelum demi bener satu, dia salah 900. Bayangin. Capek apa? Dia secapek apa? Kadang tuh demi cuman bener satu, kita salahnya ada 100-an tuh. Iya loh, jadi maksud gue jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Kalau konteksnya akademi ya, ini konteksnya kita benerin. Ini konteksnya akademi, bukan kriminal ya. Kalau kriminal beda lagi konteksnya, kita harus ngeliatnya kacamata lain. Tapi kalau konteksnya akademi itu jangan terlalu keras lah dengan orang yang memang udah salah. Apalagi kalau dia udah gentle mengakui, ya udahlah apa kita mau ngejar apanya sih maksud gua. Ini ada fakta menarik nih. Kalau teman-teman suka buka YouTube, pasti akan semuanya sering lihat iklan di YouTube itu yang ini rokok lu gua ini sorry ya. Sikat aja Bang. Gua kalau ngerokok banyak Yang muncul di iklan IG, Al-Quran sobek. Al-Qur'annya sudah sobek-sobek, kakak donatur dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya orang kalau mau berpikir lebih rasional aja gitu, ini gimana sih Al-Quran sobek tapi dia bisa pasang iklan di YouTube yang tidak murah gitu kan. Betul. Itu Nah, ada ads cost-nya. makanya kalau di data itu kan sebenarnya dikatakan kalau IQ orang Indonesia itu rendah gitu ya. Ya. Menurut Coki, ini nih faktor genetik atau kemudian ini sudah dari kecil udah di drive untuk kemudian lebih sering taat daripada bertanya atau gimana? Seru nih. Kalau gua ngelihatnya kalau konteksnya itu sebenarnya kalau konteksnya rasa kasihan, kalau konteksnya itu ya, kalau rasa kasihan itu kadang nggak ada hubungannya sama IQ kadang. Oh gitu, oke. Iya, maksudnya gini, lu bisa sepintar apapun, tapi kalau misalnya kebetulan lu lemah sama hal tertentu, lu bisa kasihan aja. Contoh nih misalnya, lu profesor, tapi mungkin lu dari dulu tuh lemah kalau ngelihat ibu-ibu tua yang kalau di jalan jualan. Iya. Iya, emosi lu yang akan bermain, IQ lu kalah. Walaupun mungkin IQ kita mengatakan bohong kali tuh, gitu. Bisa jadi emang itu modus operandi yang dipakai untuk mengincar orang-orang yang gampang kasihan sama hal-hal tertentu, gitu. Atau, atau ini memang mental yang luka dalam berspiritual, Bang. Ya, apapun itu, menurut gua pada akhirnya terkadang orang yang melakukan hal yang tadi Mas Hendra bilang, dia tahu mana yang mau dimainin untuk bisa dapat hasilnya gitu. Cuannya. Iya. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Misalnya contoh, dia pasti ngetes dong. Ya nggak tahu ya, kalau yang di pikiran komedi gue tuh dia pasti ngetes, coba gue jualan tisu.
nggak ada yang kasihan nih. Coba gue jualan ini, nggak ada yang kasihan nih. Sampai dia coba-coba, yang ini nih yang kasihan. Ya udah dia pakai yang itu gitu. Dan pada saat kayak gitu kan yang dimainin perasaan, Mas. Iya. Itu yang dimainin tuh bukan logika gitu. Itu makanya kenapa perasaan itu kadang bermain. Itu makanya kalau di pengadilan namanya pledoi. Pledoi itu kan kalau Mas tahu kan, oke, misalnya dia secara ini sudah terbukti bersalah nih. Pledoi itu baru dari bagian dia akan ngomong, saya memang mengakui kesalahan saya, Pak. Mungkin kalau secara hukum saya harus dihukum misalnya 5 tahun. Tapi saya punya anak saya 2. Pembelaan lah ya. Saya seorang ibu, saya orang apa. Masa hakim nggak geter sih? Ya memang menurut hukum, menurut keilmuan hukum sih harusnya kamu 5 tahun. Ya tapi kan kayak gitu akhirnya kan apa sih namanya? Iya. Perasaan. Makanya itu nggak semata-mata mengenai ada itu pertimbangan khusus lagi. Iya, itu nggak semata-mata mengenai bahwa memang kita selalu nurut atau apa. Itu bisa jadi juga betul. Tapi bisa jadi juga memang ada titik-titik emosional tertentu yang memang itu kalau dimainin, dan kita semua punya kelemahan itu, Mas. Saya tuh lemah, ya terlepas dari kepercayaan orang pada umumnya, gue tuh lemah kalau ngelihat anak-anak kecil di jalanan tuh yang jual tisu-tisu gitu. Karena menurut gue harusnya anak kecil tuh jadi anak kecil aja. Harusnya anak kecil tuh jadi anak kecil aja. Gitu. Fasenya hilang ya? Iya, fasenya hilang. Nah, tapi kan makanya kadang terlepas kalau gue ngeliat kayak gitu, kadang-kadang gue kasih juga. Walaupun ada juga yang bilang sama gue, lo tau gak sih, itu kan diorganisir. Nanti dia ada orangnya yang jemput apa segala macam. Itu jadi gak relevan lagi buat gue. Orang gue udah kasihan gimana? Lo ngerti gak sih maksud gue? Bukan karena gue gak bisa mikir gitu kayak. Iya, kalau misalnya konteksnya ke situ juga kayak. Oh iya benar. Ini masa dia bisa iklan YouTube sih gitu kan, kita juga bisa mikir gitu kan. Tapi kan karena yang udah dimainin itu kayak kalah sama perasaan ya. Bisa disimpulkan garis besarnya adalah itu sebuah formula yang memang sengaja diciptakan. Yes, itu formula yang sengaja diciptain supaya kita kena gitu, supaya kita kena gitu. Ya ada alasannya lah kenapa. Walaupun nggak semua ya, tapi ada alasannya kenapa tukang mintanya itu dengan nada sedih kan. Karena kalau minta dengan confidence kan gitu, lalu cari kerja aja gitu. Lo ngerti gak sih maksud gue? Ya pasti ada alasannya kan maksud gue. Iya kayak, Pak minta Pak. Gitu kan kita kayak, langsung kayak ada suara biola gitu di pikiran kita. Ya pasti kita kan, ya udahlah, gitu, kita kasih gitu. Walaupun sebenarnya kan kayak gini, kadang kita mikir kalau kita ngasih itu sebenarnya yang benar kasih makanan aja. Karena kalau makanan, dia butuhnya itu, dipakainya itu saat itu selesai gitu kan. Kalau kita kasih sesuatu, misalnya contohnya duit kan, itu belum tentu dipakai untuk yang dia bilang. Misalnya contoh, Pak saya belum makan Pak, minta duit gitu. Kita kasih sekian, siapa yang nyangka nanti dia beli rokok? Lo ngerti kan maksud gue? Tapi kalau kita udah kasihan ya. Oke. Nah ini ada yang menarik nih. Iya. Mumpung ketemu. Mumpung seru ya. Iya. Ada seorang indigo, ya kan, inisial R, akan terbongkar aibnya, selingkuh dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian netizen komen kok selalu bener terus ya? Kok selalu bener terus gitu ya? Bagus. Nah, itu tuh gimana? Ada yang namanya self-fulfilling prophecy. Jadi maksudnya, gini Mas, manusia itu cenderung untuk mencari pola. Ya misalnya contoh, ini ada anak indigo nih ngomong. Biasanya awal tahun kan. Awal tahun tuh biasa selalu ada ramalan anjing. Nanti dia akan cerai. Nanti dia akan meninggal. Waduh, ya setiap tahun emang yang cerai dan meninggal. Nanti dia akan kena kasus. Loh, ya memang. Saya juga kan pernah kebagian tuh kasus tuh. Dipanggil polisi lah gitu. Nanti akan ada yang ketangkep narkoba. Ya emang setiap tahun ada. Gitu. Nah, maksud gue tuh kayak ada yang namanya akhirnya karena itu sudah gini, karena itu sudah jadi kan gini, misalnya dia datang, cekrek, dia lempar 10 nih. Di awal tahun dia lempar 10 prediksi. Dan biasanya prediksinya ini kan ya yang cukup umum-umum. Nanti inisialnya ini, dia akan begini. Biasanya dia pakai kata inisial supaya seolah-olah itu jadi lebih mengkerucut kan. Ya. Jadi misalnya dilempar gini, setrek gini, tak. Itu udah di tag nih, dia ketahuan. Ini kan ada 11 bulan nih Mas, ada 11 bulan. Apalagi sekarang itu
sosial media tuh semua orang bisa ngerekam. Berarti kan kasus yang akan muncul dari mulai bulan Februari sampai bulan itu kan banyak sekali, Mas. Iya. Nah, karena ini udah di-tap di awal dan orang sudah nanti siapa ya, itu kan udah ada di pikirannya, Mas. Oh, oke. Nanti begitu itu berjalan tiba-tiba ada dan kebetulan nah iya ini bener ini yang dibilang nih. Ini yang dibilang nih. Itu sama kayak gua misalnya dari pagi bilang, gua udah misalnya gua dari bulan Januari tanggal 1 bilang nanti akan hujan. Ya iya dong, pasti nanti akan hujan dong. Nah cuman karena gue udah ngomong pertama di awal, lo ngerti gak sih maksud gue? Cuman karena gue udah ngomong pertama di awal, jadi dan orang kan udah kepikiran, ditaruhnya di channel gede lagi, Mas, ngerti kan? Iya, jadi iya, kan itu iya, udah iya. di planting. Aduh. Jadi itu self profile, apa namanya? Itu yang bikin jadi kejadian, jadi dipas-pasin aja. Misalnya nanti akan ada bencana, akan ada begini, akan ada begini. Oke, udah ditaruh di awal tahun di channel gede. Yang nonton 5 juta orang. Dan akhirnya yang 5 juta orang ini dia nungguin sampai pas. Wah Februari nggak ada nih. Nggak ada nih. Emang nggak ada, Cok. Habis itu bulan selanjutnya. Nggak ada nih. Nggak ada. Akhirnya bulan saja. Nah, ini nih. Ya kalau diada-adain ya ada lah. Maksud apalagi kan di Indonesia nih hampir 300 juta orang, Mas. Di Indonesia hampir 300 juta orang. Orang yang inisialnya R. Itu kan banyak banget. Nah, ini depannya ini. Iya lah, gue juga nama asli gue juga Reza. Maksud gue juga anjir banyak banget. Misalnya yang inisialnya D, yang inisialnya apa itu kan banyak banget gitu. Ya tinggal nanti dicocok-cocokin aja. Misalnya ini D, udah gitu kan misalnya karena dicari angle yang bikin ini jadi pas gitu loh. Kecuali nih dia langsung ngomong, baru gue percaya. Misalnya dia langsung ngomong, Ridwan Kamil bakal gini gitu ya? ya langsung spesifik. Loh itu baru gue langsung, wah gue siap. Masalahnya kan yang kayak gitu gagal terus kan. Lo tau gak sih ada orang yang bilang, tahun 2026 nanti akan kiamat. Wah tiba-tiba tahun 2026, maaf diundur. Lo tau gak? Sumpah ada yang kayak gitu. Ada yang bilang 2025, bener gak? Ada dia bilang gitu, Pak. Sumpah gue gak bohong. Nanti 2025 akan kiamat. Tungguin. Begitu 2025 mana? Oh diundur, nanti dia tanggal. Kasihan malaikatnya juga. Tapi kalau dia bikinnya ada ruang interpretasi, itu nanti dikasih ke orang. Nanti begitu orang sudah oh ini kali maksudnya yang ini. Dan itu viral, dia udah tinggal naik lagi. Itu kan saya sudah bilang. Padahal orang juga cuma meraba-raba tuh. Iya, jadi sebenarnya itu ada istilahnya, gue nggak ngerti. Jadi dia emang lempar jala banyak banget. Dia lempar jala banyak banget. Probabilitas yang kemungkinan terjadinya gede. Dan kalau memang tidak terjadi kan orang juga udah lupa, Mas. Iya, benar. Misalnya dia satu nih, dia lempar 20. Terus 20-20-nya nggak terjadi, ya udah orang lupa aja. Kayak dari 20 itu kan orang Indonesia kan lebih suka kalau dari 20 yang satu kejadian, yang 19 salahnya dia dilupain. Dan nggak ada konten channel besar yang bahas ini 19 ramalanmu nggak ada yang jadi kenyataan. Ada. Mana aliennya gitu ya? Iya, nggak ada. Yang itunya nggak ada. Yang itunya nggak ada. Apa sih namanya? Sisanya tuh nggak ada. Jadi, padahal kalau di statistik, Mas, satu itu dibilang akurat. Kalau setelah berapa kali misalnya contoh, ada yang namanya akurat, ada yang namanya kebetulan. Yang memenuhi kualifikasi kebetulan itu kalau misalnya dia lempar 20, bener 1, ya itu kebetulan. Tapi kalau dia lempar 20, bener 18, nah itu mendekati akurat. Dia yang lempar 19, betul 17, nah itu bisa kita perhitungkan. Dia lempar 5, bener 5-5-nya, itu dahsyat gitu. Tapi kalau ibaratnya kita punya machine gun nih, nembak 100 peluru per menit, terus ada satu yang kena. Itu kan bukan sesuatu yang ya itu ya memang keniscayaan bahkan. Kalau lo lempar 100, makanya kalau ada anak kecil megang senjata nembak terus ada yang kena 1, ya bukan karena dia jago ya, karena memang senjatanya ya dilempar banyak begitu, masa nggak ada yang kena sih. Kalau gue sih ngeliatnya seperti itu, tapi mungkin gue salah juga ya, tapi kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Dan gue ya sebagai manusia, gue nggak suka kalau
hidup kita dikasih spoiler. Karena hidup itu indah kalau kita nggak tahu akhirnya kayak gimana. Misteri justru malah indah ya Bang. Dan jadi nggak mood nggak sih? Misalnya bener nih, misalnya juga bener ya. Nanti lo mati lo. Nggak mau. Bulan 7, anjing lah. Gue lagi semangat-semangatnya, gue lagi semangat-semangatnya pengen bikin project. Gue lagi happy gitu kan nggak mood. Jadi nggak mood. Udahlah nggak usah tahu lah. Gue juga bingung loh sama orang yang pengen tahu masa depannya, gue bingung dah. Bukannya lo lebih enak kalau nggak tahu ya? Surprise ya. Jadi kan kita jadi nggak takut mencoba apapun kan. Dan belum lagi Mas, kalau orang udah dijadi itu sama aja kayak gini Mas, kayak kamu nggak bakal jadi orang sukses, kamu nggak bakal jadi orang sukses. Itu kan tertanam di pikirannya. Tersugesti akhirnya dia nggak bisa jadi orang sukses. Betul. Sama juga kayak misalnya dibilang nanti kamu bulan segini, kamu nanti akan ada misalnya hal-hal yang buruk ya. Nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini. Ya akhirnya dia jadi takut untuk malah akhirnya jadi beneran kejadian, bukan karena prediksinya tepat, tapi karena dia jadi kesuges kayak, dan kebalikannya kayak misalnya nanti kamu hebat, nanti kamu ini akan sukses, kamu nanti akan Itu kan sukses. mempengaruhi frekuensi dan vibrasi tubuhnya. Iya akhirnya betul. Misalnya kamu nanti akan sukses, mending kalau dia mikir, oke karena saya akan sukses, saya akan melakukan, mending kalau begitu. Tapi kalau bilang nanti kamu akan sukses, udah saya tidur aja deh. Lalu itu gimana? Kan susah juga. Mending nggak tahu nggak sih kalau gua ya, mending ya udah berusaha aja. Nanti kalau nggak berhasil ya wajar. Kalau berhasil ya wajar juga, gitu aja sih. Sebuah misteri berjalan gitu. Iya. Itu kan tadi dikatakan banyak orang yang pengen penasaran, pengen tahu masa depannya kayak apa. Ini ada yang lebih banyak lagi, orang penasaran masa lalunya kayak apa. Sehingga ada yang namanya PLR. Boleh dikasih tahu nggak itu apa Mas? PLR itu apa ya? Past life Hypnosis. regression ya. Oh. Ya, sehingga dia tahu dulu aku siapa gitu. Ya, Dulu Coki Pardede ini siapa. Ya, gitu. Itu banyak banget. Industri, spiritual industry gimana tuh? Iya. Dan menurut gua gini, kita dulu siapa tuh tidak akan membuat kita nggak dapat diskon juga bayar internet kalau misalnya kita datang ke provider. Dulu saya adalah raja. Dulu saya adalah raja di Hawaii. Terima kasih informasinya Bapak. Ini 500 ribu. Ya apa? Kenapa, Cuk? Kenapa? Apa yang bisa kita pelajari? Kalau memang dulu kita adalah raja. Saya lebih suka sekarang saya raja, bukan dulu saya adalah raja. Kalau gue sih gitu ya. Gue juga nggak ngerti loh maksud gue. Tapi boleh-boleh aja. Sah-sah aja. Orang pengen tahu dulunya dia siapa, boleh silakan. Tapi ya untuk hiburan toh nggak apa-apa. Untuk bikin kayak, oh ya saya, apakah mungkin biar dia lebih percaya diri? Ya nggak apa-apa juga gitu loh, nggak apa-apa. Tapi siapa gue dulu, nggak ada yang peduli bro, nggak ada yang peduli, percaya sama gue. Di dunia ini nggak ada yang peduli dulu lo mau dulu Aristoteles, malah lu jadi orang gila nggak sih misalnya? Lo tau nggak? Dulu tuh gue Aristoteles. Gua sih kalau ada orang ngomong, wah gila banget sih kalau ada orang kayak gitu, gue nggak mau nongkrong lagi sih sama dia, gila banget. Aduh, capek loh. Untuk gue Terakhir sih. boleh. Terakhir sih, aku Ya. pengen tahu pendapat pribadinya Coki ya tentang konsep pahala dosa dan hantu gitu. Oke. Nah, terakhir itu. Gini, kalau mengenai pahala dan dosa, menurut gua silakan kalau kita mau percaya pahala, kita mau percaya dosa, silakan. Yang penting kalau gua dalam menjalani hidup ini, gua udah bukan mengenai pahala dosa lagi kalau gua. Gua udah tentang mengenai yang saya lakukan akan menyakiti orang-orang terdekat saya nggak? Itu akan lebih bermakna daripada sekedar pahala dan dosa. Karena yang langsung terefek dari tindakan gua adalah orang terdekat gua. Keluarga gua, pasangan gua, atau mungkin kalau kita punya anak kita. Menurut gua itu sistem pengaman paling ampuh sebelum kita melakukan sesuatu ketimbang pahala dosa. Karena itu langsung real efeknya gitu. Misalnya kita pengen narkoba.
Daripada kita mikir nanti saya akan dicambuk, daripada gitu, mungkin berhasil. Tapi kalau gue daripada gitu, gue akan mikir, oke kalau gue narkoba, anak saya gimana? Pasangan saya gimana? Bapak, ibu saya gimana? Itu kan langsung ketahuan, Mas. Itu nangisnya dia, terus kecewanya dia, sanksi sosialnya. Wah, itu menurut gue jauh lebih menampar dan itu di hidup gue sekarang jauh lebih ngerem gue supaya gue tidak mengulangi kesalahan yang sama karena gue selalu ingat reaksi orang-orang terdekat gue gimana. Itu yang pertama. Dan kalau masalah mengenai hantu, gue terserah orang mau percaya hantu atau enggak. Tapi kalau gue gini, Mas, kalau tentang hantu ini kan hebat banget kan. Dia bisa tembus tembok, dia bisa jadi orang lain, dia bisa jadi apapun kan. Dia ini adalah makhluk yang luar biasa. Hantu ini bisa ngapain aja, cuman satu yang dia nggak bisa, Mas. Membuktikan dirinya ada. Gitu. Yang lain dia bisa terbang, dia bisa tapi giliran muncul kamu. Loh, tar dulu dong. Tembus tembok aja gimana? Tembus tembok gitu. Itu aja sih kalau menurutku. Oke, thank you Coki Pardede, terima kasih sudah hadir dengan Jiroso, luar biasa. Terima kasih, thank you.